Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini ada yang beda ya guys. Kita masih tentang ngebahas trading. Kita akan belajar trading mulai dari nol dari Binance. Nah, karena banyak banget permintaan dari teman-teman kita, entah itu di YouTube, di IG gue juga. Mereka pengen tahu nih bang. Mereka pengen bisa trading di Binance. Nah, Binance itu apa sih bang? Nah, Binance itu sama kayak kita trading kripto di aplikasi pintu, toko kripto, peluang dan lain. Pokoknya dia itu sama-sama aset kripto. Dia ini Binance ini banyak banget yang gunain, hampir seluruh dunia itu gunain Binance. Kenapa gue bilang? Karena dia ini emang salah satu platform paling pertama dulu ya yang ikut mengebrak lah ya pasar kripto gitu. Kita lanjut aja ya. Jadi ketika kalian kalau belum punya akun Binance, kalian tinggal download aja dulu, entah itu di Play Store, App Store atau Play Store. Kalian tinggal klik aja, kalau enggak di deskripsi di bawah video ini nih, nanti ada linknya gue taruh. Kalian klik aja, nanti tinggal bikin akun. Nah, ketika udah bikin akun kayak gini, kalian tinggal verifikasi dulu data-data kalian, KTP. Nah, kalau kalian udah verifikasi, kalian bakal kayak gini nih. Berarti akun kalian tuh udah aktif nih, kayak gini nih, verifikasi ya guys. Tapi harus benar ya guys isinya. Kalian kalau ngisi-ngisi ini harus benar, karena pakai data kalian tuh. Jadi kalau sampai salah tuh nanti pencairannya tuh ribet. Nah, ATM juga harus benar, oke. Nah, di sini ada sistemnya Binance, belum ada, gue kasih foto. Di sini banyak fitur-fiturnya. Kalian tinggal buka-buka aja, coba-coba aja. Dia juga bisa bahasa Indonesia ya guys. Nah, di sini banyak banget. Ada store, referensi, perdagangan, R. Jadi lengkap sih kata gue Binance ini ya. Ada R itu yang biasa kita suka nabung aset kripto, dan kita dapat bunga setiap harinya tanpa ngapa-ngapain. Itu ada R. Nanti kita bahas semuanya ya guys. Dan di bawah ini ada favorit, ada hot itu yang lagi banyak diperdagangkan di Binance ini. Ada Bitcoin, Binance, Ethereum, ada harga tertingginya nih, ada terendah, favorit dan lain di bawahnya. Oke. Kalian tinggal klik menu ini. Nah, di sini kan ada pencarian. Kalau kalian mau nyari kripto, mau trading di mana nih? Kalian tinggal cari di atasnya juga bisa. Di ini adalah customer service nih. Kalau kalian ada masalah tentang akun kalian, ikan dan lain-lain, di sini ada secara online ya guys. Oke, kita lanjut di market nih, ke pasar nih ya. Kalian klik pasar ini nih. Di pasar ini bakalan ada kayak favorit. Favorit itu gimana bang? Favorit itu ini nih. Tadi gue bintangin nih. Ini kan gak gue bintangin nih. Dihapus dari favorit. Nah, udah hilang ya. Oke. Ini kan belum ada nih favoritnya kan. Nah, kalian tinggal cari launch deh. Coba launch, kita favorit nih. Nih, kalau ketika kalian trading kan pasti ada aset kripto yang paling kalian suka di trading kan ya. Nah, kalian bisa taruh aja di depan, langsung bakal muncul kayak gini tuh, ini favorit. Tapi nggak pakai favorit juga apa-apa. Dan di sini ada future. Nah, di sini ada market spot, ada future. Sorry ya kalau gue nggak bisa bahasa Inggris. Futures sama zona ya. Tapi kita di video ini akan ngejelasin sebuah market spot. Spot aja dulu ya. Future nanti di video selanjutnya lah ya. Nah, jadi market spot ini apa bang? Market spot ini, tapi sebelum gue jelasin spot, gue kasih tahu ya, kita kalau trading di Binance itu ada banyak keuntungannya. Apa ya? Bukan keuntungan sih ya, lebih lengkap. Dan kita tahu kan, biasa kita kalau trading di toko kripto, aplikasi pintu, di peluang, kita tuh cuman bisa dapat keuntungan ketika harganya naik. Ngerti kan? Yang kalian udah biasa. Nih yang belum tahu nih ya. Kalian beli di harga tertentu nih ya, di sini nih. Dan ternyata ketika kalian beli, ternyata dia naik dong ke atas. Kalian untung di situ jual. Nah, kita cuma bisa dapat keuntungan pas kita lagi menjual koin kita yang harganya naik. Nah, tapi di Binance ini ada namanya market, khusus market, yang dimana kita bisa dapat keuntungan dari dua hal nih. Dari penurunan kita bisa dapat untung, pas naik kita bisa dapat untung. Makanya banyak banget orang-orang hampir seluruh dunia tuh kenapa lebih suka main di Binance, karena
dia itu ngarahnya tuh yang market yang dimana tuh pas lagi downtrend mereka bisa trading, bisa untung, pas lagi downtrend atau turun mereka tetap untung, dan naik pun mereka tetap bisa untung. Nah tapi resikonya gede guys, resiko kerugiannya lebih besar daripada trading yang biasa aja, yang cuma kenaikan aja. Jadi keuntungannya juga besar, pasti resiko kerugian juga besar. Nah sekarang kita bahas spot dulu ya. Di sini ada spot itu kayak trading biasa guys, yang kalian trading selama ini ya. Pas kalian beli ternyata naik, kalian jual untung, itu aja sama ya. Di sini marketnya juga sama semua. Ada USD, USDT, Binance. Nah ini apa bang fitur-fitur ini? Nah fitur ini itu ibaratnya nanti ketika kalian mau deposit, kalian tinggal pilih mau deposit langsung ke dalam bentuk USD atau USDT, Binance, Bitcoin atau ALS. Nah kalau gua mungkin makainya BUSD ya, nanti USD itu dolar ya guys, dolar. USDT itu juga dolar juga, sama sih sebenarnya ya. Nah dua ini nih ya, paling antara USDT atau BUSD. Nanti gue kasih tahu juga depositnya ya. Nah ini adalah ketika kalian ibaratnya kalian depositnya, ternyata depositnya itu dalam bentuk BUSD nih. Nah berarti kalian tinggal klik yang ini guys. Nah ini yang bisa ditradingkan di BUSD nih, pakai duit BUSD atau koin crypto BUSD ini. Jadi ketika beli nanti dia ngambilnya mengurangi saldo yang ada di BUSD. Oke kita ke pasar lagi. Nah kalau USDT gimana bang? Nah kalau kalian ketika deposit ternyata kalian tuh dalam bentuk depositnya tuh USDT, ya kalian tinggal main di USDT aja, di USDT ini. Nah ketika klik, nah nanti ketika kalian beli berarti kalian mengurangi saldo yang ada di USDT. Sama Binance juga sama, Bitcoin juga sama, aset fiat juga sama. Nah oke, itu cara gampangnya. Nah setelah kalian udah tahu nih yang fitur ini, kalian tinggal klik nih, kalian trading ya tiap hari, entah itu mingguan, harian, per jam. Jadi di Binance ini kalian bisa trading mulai dari 1 menit. Kalau yang biasanya kita trading cuma 24 jam sehari, dia di sini bisa 1 menit, ada 1 detik malah. Tapi minimal 1 menit ya, 1 menit kita pakai 1 menit, 3 menit, nah 5 menit. Jadi 1 menit itu ibaratnya kalian mau baca arah market itu mau dalam 1 menit apa 3 menit. Jadi nggak di kriteria, ibaratnya kalian mau main di 1 menit, kalian open posisi buy, berarti dalam 1 menit kalian harus jual, enggak juga, itu tergantung kalian ya. Jadi 1 menit dan 1 jam atau 1 minggu atau 1 bulan, yang fitur-fitur ini itu cuma ngebantu kalian buat baca arah market ini. Candle-candlenya beda-beda, lihat nih. Ini di 12 jam aja bentuk market kayak ininya nih beda nih sama yang 3 menit. Tuh, jadi kalian kalau kalian main di 3 menit berarti kalian open posisi di sini nih, buy. Nah, kalian berarti take profitnya di sini nih. Tinggal jual ketika dia naik, kalian jual di sini. Berarti 3 menit ini dalam bentuk 3 menit berarti candle bakalan muncul. Ngerti kan maksudnya? Kalau 1 menit, kalau 1 detik aja berarti setiap 1 detik candle muncul tuh. Tuh, 1 detik loh, lihat nih. Tuh, setiap 1 detik sekali candle muncul ya tuh. Itu perbedaannya guys ya. Tuh, kalau 1 menit berarti setiap 1 menit candle bakal muncul nih. Setiap 1 menit muncul lagi, setiap 1 menit habis muncul lagi. Itu 3 menit juga begitu, setiap 3 menit habis muncul lagi candlenya, 3 menit habis lagi muncul lagi candle baru. Ngerti nggak sampai saat ini? Kayak lihat 1 detik aja nih, 1 detik muncul nih. 1 muncul lagi setiap 1 detik muncul candle baru. Tuh, itu caranya. Tapi lebih enakan gampang pakai 1 menit atau 3 menit ya, karena biar nggak kecepatan kalian buat baca arah market. Nah, jadi ngebahas tentang market. Ketika kalian mau trading crypto itu, pertama kalian harus bisa baca arah market. Kalian harus tahu nih, informasi candle ini ada kayak ini, candle hijau ini bentuknya apa? Pelemahan. Nah, tapi di sini hijau ini itu informasi kuat ya. Kenapa gue bilang kuat? Karena sumbunya naik ke atas. Maksudnya panjang di atas. Jadi dia naik ke atas nih, uptrend. Jadi nah, resisten itu apa bang? Resisten itu ini nih, candle hijau dan candle merah berhadapan nih. Itu disebut candle resisten. Dan support itu apa? Support itu candle merah dan hijau nih, yang ini nih.
candle merah dan hijau, atau yang ini juga nih disebut support nih yang di bawah. Nah, kalian yang belum paham tentang support, resisten, kalian cari di sini di YouTube gue nih. Ada di playlist banyak banget yang nanya ya, bang gue mau belajar dong dari dasar. Kalian harus belajar dasar-dasar dulu ya guys. Di playlist ada nih di sini. Nih, trading mulai dari nol nih. Di sini kalian tinggal klik aja buka. Di situ dasar-dasarnya, basic-basicnya, informasi candle, tentang baca arah market, semuanya udah gue share. Pokoknya kalian tinggal pelajari aja ya guys. Ketika kalian udah bisa pelajari ini, kalian bisa bertrading di Binance dengan untung. Nah, jadi banyak banget yang nanya, bang sinyal dong, bang gimana dong belinya biar untung. Sebenarnya gue nggak mau ngasih sinyal tuh biar kalian tuh trading mandiri guys. Jadi nggak selamanya tuh selalu baca arah market setiap saat. Kalian juga punya kesibukan masing-masing, gue juga. Jadi gue cuma ngasih ilmunya aja, ilmu dasarnya aja yang gue pelajari selama ini. Nanti kalian tinggal kembangin sendiri, kalian punya teknik sendiri, enak, kalian bisa trading mandiri sendiri. Mau jam berapapun kalian trading juga gampang. Itu caranya, cara baca market. Nah, di sini ada MA ya, moving average. Ini kita lihat. Oh, ini kedalaman. Kita ke 1 jam. Oke, di sini ada moving average. Nah, moving average itu apa, bang? Yang garis ini nih. Kita lihat. MA mana ya? Nih, nah garis. Oh, ini garis. Bisa ubah candle. Nah, ini candle. Nah, ini nih ada MA nih. Ada MA, ini fiturnya nih. MA itu moving average ya. Jadi di garis ini nih, biasanya kalau garisnya ini pada di bawah, biasanya candlenya tuh mau ke atas, naik nih. Garis-garis ini nih, yang kuning, warna ungu, biru. Nah, kalau MA doang kalau MA nih tadi kebanyakan ya. Biasanya sih nanti kita pakai MA aja. Kalau kalian yang udah bisa baca informasi candle mah nggak perlu pakai ini. Gini aja udah, kalian udah bisa ibaratnya ini mau gue tahu nih lagi naik, lagi downtrend ya kan. Oke, di sini apa nih? Kita lihat lagi, kita buka-buka fiturnya. Oh, ini indikatornya nih. Indikator ada MA, MACD. Nah. Oke, nanti kita bahas ya yang ini ya. MACD. Nah, ini buku order perdagangan dulu. Nah, ketika kalian mau beli, klik nih. Kalian udah bisa baca market nih ya. Kira main di 15 menit deh. Kalian tahu nih naik ke atas nih, bakal naik. Kalian tinggal beli aja nih. Ketika kalian udah bisa baca market, tinggal beli. Nah, di sini kan gue pakai USDT ya. Berarti di sini kalian tinggal ada limit stop market, stop trading, stop ocho. Nah, di sini kan tinggal beli. Nah, nanti di video yang kedua kita lanjut ini ya, mengenal ini dulu. Jadi kita ngebahas yang tadi dulu ya, takutnya kalian nggak paham lagi. Tadi di mana ya gue ya? Di perdagangan, balik ke lemot nih pasti. Oke, kita kembali ke market Bitcoin. Nah, jadi sampai sini kalian udah ngerti kan apa yang harus kalian lakukan sebelum kalian trading ya. Harus belajar ini nih. Belajar tentang candle, informasi candle, SNR, sama baca arah market. Nah, di sini itu ada kayak grafiknya, ada MA. Ini sih nggak perlu kalian pakai dulu ya grafiknya. Kalian harus baca ini dulu. Yang tadi gue bilang di playlist gue ada. Ini kalian mau baca arah market 1 jam nggak apa-apa, mau 4 jam setelah. Dan ini harga koin yang saat ini ya, harga koin kripto saat ini. Dan ini di bawah itu ada perdagangan. Nih, ini yang lagi sedang berdagang nih. Ibaratnya member-member orang-orang yang sedang berdagang nih. Data perdagangan. Oh, di sini banyak ya. Jadi sebenarnya ini nggak terlalu penting ya guys. Kalau menurut gue mah nggak terlalu penting ini. Yang penting kalian bisa baca market aja. Nih, jadi kalian di sini pakai tinggian. Oh, ada riwayat order, ada order, tampilan order. Oke. Mungkin segini aja ya dulu ya yang bisa gue kenalin tentang market spot, gimana caranya. Jadi spot itu sama kayak trading biasa guys. Ketika kalian mau beli di harga yang murah, harga tertentu, ketika dia naik kalian bisa dapat untung. Nah, nanti ini part 1-nya nih tentang trading di market spot. Nah, nanti part 2-nya kita bahas lagi ya
part 1. Jadi kalau kalian yang nggak paham, belum ngerti, kalian bisa tanya aja di kolom komentar di bawah video ini, atau bisa DM IG gue Hendy GV. Nanti pokoknya gue bantu, kita sama-sama bisa trading mandiri. Pokoknya jangan ada titip-titip dana ya guys. Pokoknya atas nama gue juga nggak ada sama sekali, gue nggak mau titip-titip dana juga. Yang penting gue bisa ngasih tahu semua tentang resiko keuntungan yang bisa kalian dapatkan di Binance ini. Nah oke, mungkin segitu aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Nanti kita lanjut di part 2 nya. Oke.